إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, sesungguhnya senantiasa kita memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah, di mana beliau telah berjuang untuk mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat sunnah ini, karena sesungguhnya nikmat sunnah adalah sesuatu yang tak terhingga. Sebagaimana Imam Ahmad berkata, aku tidak tahu di atas dua nikmat apa aku bergembira, di atas nikmat Islam atau di atas nikmat sunnah. Umat al-Islam, a'azzakumullah, berpegang kepada sunnah di akhir zaman telah Rasulullah SAW kabarkan terasa panas. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassik bidinihi kal qabid 'alal jamr. Akan datang nanti suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Sangat panas sekali ya akhal Islam, a'azzakumullah. Namun di sana ada perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan itu. Di saat kita berpegang kepada sunnah penuh dengan rintangan, penuh dengan keberatan, penuh cemoohan-cemoohan dari manusia, maka kewajiban kita ya akhal Islam yang pertama adalah banyak-banyak kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, sering kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW satu malam bangun tidur, lalu beliau berucap la ilaha illallah, dalam riwayat yang lain subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, wa madza unzila minal khazain, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini, man yuqidri sahibal hujar rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu? Berapa banyak yang berpakaian di dunia tapi ia telanjang dalam kehidupan akhirat. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ini mengisyaratkan bahwa di saat kita ditimpa gelombang berbagai macam ujian yang menerpa dalam agama kita, maka yang paling kita kuatkan adalah ibadah kita, takarub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih di waktu malam ya akhal Islam. Karena sesungguhnya ibadah di waktu malam, sebagaimana Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila, sesungguhnya ibadah di waktu malam hiya ashaddu wat'a, lebih mengokohkan hati, wa aqwamu qila, dan itu adalah merupakan ibadah yang paling baik. Betapa butuhnya ya akhi seorang hamba untuk berhubungan dengan penciptanya. Karena ketika seorang hamba ya akhi banyak ia berhubungan dengan penciptanya,
banyak ia bermunajat dengan penciptanya, banyak ia beribadah dan bertaqarrub dengan penciptanya, maka Allah akan berikan kepada hatinya kekuatan, sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Oleh karena itu Imam Abu Daud berkata, kana Rasulullah, Imam Abu Daud meriwayatkan dalam musnadnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa perkara yang sulit, beliau segera salat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ketika beliau ditimpa kesulitan, ditimpa berbagai macam ujian, beliau segera salat, menghadap kepada Allah, berkeluh kesahnya kepada Allah, mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairun hafidha, karena Allah sebaik-baiknya penjaga. Allah lah yang maha kuat, maha kuasa untuk menghilangkan berbagai macam kesulitan kita, ya akhal Islam a'azakumullah. Maka ya akhi, ketika kita berpegang kepada sunnah, banyak orang yang mencemooh, banyak tuduhan yang menghampiri kita, maka tiada lain adalah kita hanya mengadukan semuanya kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, karena itu adalah merupakan ya akhwal Islam pondasi daripada kejayaan dan kesuksesan kita di dunia. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Allah memerintahkan kita untuk minta tolong dengan sabar dan salat, karena kedua perkara ini ya akhwal Islam memberikan kekokohan jiwa kita dan hati kita. Kesabaran di zaman-zaman tersebut memang sesuatu yang sangat kita butuhkan sekali. Bayangkan Rasulullah mengatakan berpegang kepada agama di zaman itu seperti memegang bara api. Berarti butuh kepada kesabaran yang ekstra, butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Maka kita terus minta kepada Allah supaya kita diberikan kepada kita kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar ketika ditimpa musibah, ujian yang menerpa kehidupan kita, ya umatul Islam azakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan berjagalah di tapal batas. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, kata Allah. Di sini Allah menggantungkan keberuntungan dengan 4 perkara. Yang pertama kesabaran, yang kedua menguatkan terus kesabaran kita dalam kehidupan ini. Sabar ketika kita sholat, sabar ketika kita menjauhi maksiat, sabar ketika kita berbakti kepada orang tua, sabar ketika kita bersedekah dan yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan warabitu, dan berjagalah di tapal batas. Artinya jagalah keimanan kalian, jagalah jangan sampai keimanan kalian dihancurkan oleh musuh kalian yang bernama setan itu. Jangan sampai hati-hati kalian dilemahkan oleh yang namanya kemaksiatan, sehingga seorang mukmin selalu berjaga di tapal batasnya. Ia berusaha untuk melindungi rumah imannya, ia berusaha untuk melindungi benteng hatinya dengan cara banyak berzikir kepada Rabbnya, dengan cara banyak menuntut ilmunya. Demikian pula senantiasa ia menaati Rabbnya, ya akhal Islam azakumullah. Ini sebuah perbekalan yang luar biasa dalam kehidupan kita di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Karena sebaik-baik perbekalan kita di dunia hanyalah takwa. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan kalian dalam kehidupan dunia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berjalan, ya akhi, menuju kematian. Setiap manusia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatun maut. Kita berjalan menuju kematian. Lalu apa yang akan kita bawa menuju negeri akhirat nanti? Rumah yang mewah tidak akan kita bawa sampai kuburan. Kendaraan yang mahal pun tak akan kita bawa sampai kuburan. Pakaian yang mahal pun demikian pula harta yang melimpah ruah tidak akan kita bawa sampai kuburan.
yang kita akan bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka setiap jiwa hendaknya berfikir apa bekal yang akan ia bawa menuju kuburannya, menuju kehidupan akhiratnya. Inilah ya akhi, sesuatu yang insya Allah bisa mengokohkan hati-hati kita, mengokohkan jiwa-jiwa kita di saat fitnah yang melanda. Demikian pula ujian yang menerpa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, dalam hubungan seorang hamba kepada Rabbnya, di sana banyak sekali perkara-perkara yang memutuskan hubungan tersebut. Berapa banyak manusia yang terputus hubungannya dengan penciptanya karena ia disibukkan dengan kehidupan dunianya, dijadikan lalai ia berzikir kepadanya, bahkan ia pun dijadikan lalai untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak di akal Islam perkara-perkara yang bisa menyebabkan hubungan kita dengan Allah putus. Di antaranya adalah ya akhi, ketika seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, lebih memikirkan hak dirinya daripada memikirkan hak Allah, pasti ia akan terputus dari Allah. Berbeda ketika seorang hamba memikirkan hak Allah, di saat ia ditimpa ujian, yang ia pikirkan, apa hak Allah yang belum saya lakukan? Di saat ia diberikan kesenangan, ia berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Ia khawatir apabila ia belum melaksanakan hak Allah, apabila ia kurang dalam melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya ya akhi, ia senantiasa istighfar kepada Rabbnya, senantiasa ia memohon ampunan kepada Allah dan mengakui kekurangan-kekurangan dirinya. Maka orang yang seperti ini pastilah akan senantiasa dekat dengan penciptanya. Berbeda ketika Allah berikan ujian kepada dia yang dia pikirkanlah hak dirinya. Orang seperti ini dia tidak akan pernah ridho dengan ketentuannya. Orang seperti ini ya akhwat Islam akan mau mendekat kepada Allah di saat Allah memberikan keuntungan kepadanya. Adapun ketika Allah berikan ujian, maka ia pun lari, keimanannya bagaikan di tepi jurang. Naam ya akhwat Islam, di saat ia diberikan kesenangan, ia mau mendekat kepada Allah, tapi di saat ia diberikan ujian, ia pun lari dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.